Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang Kalimantabi tinebih no ing laduni miyang tulak sarit, linuput no ing rubito sabudendo dumawah no ing tawang toa. Para sederek kinasih, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan bedah Serat Kolotido karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Ada hal yang menarik dalam pembahasan kita di seri keempat kemarin, di mana Pak Pujangga telah menunjukkan kepasrahan total atas segala sesuatu yang menimpa diri beliau. Bagaimanakah luapan kepasrahan yang diekspresikan oleh sosok Ronggowarsito ini? Apakah beliau kemudian memilih mengambil jalan seperti yang diambil oleh kebanyakan orang? Atau beliau menempuh metode tertentu yang hanya dipilih oleh sedikit manusia? Nah, para sederek kinasih, selanjutnya kita akan membahas bait tembang yang berasal dari karya Sang Pujangga yang paling menunjukkan kedalaman rasa. Bait tembang ini terdapat dalam bait ke-11 Serat Kolotido. Nah, para sederek kinasih, selamat mengikuti kajian ini dan semoga Anda memperoleh manfaat terbaik berupa pesan bernas dari masa lampau, dari salah satu pujangga besar yang berasal dari tanah Jawa. Selamat menikmati. Para sederek kinasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Serat Kolotido, memasuki seri kelima. Kita akan mulai membahas Serat Kolotido pada bait yang ke-11. Menurut saya secara pribadi, podo atau bait ke-11 Serat Kolotido ini termasuk bait yang paling memiliki kedalaman rasa. Seperti apa wujudnya? Mari kita bahas. Saya akan mulai membacakan isi naskah pada bait yang ke-11 ini, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ya Allah, ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih. Mugi-mugi aparingo pitulung kang anartani, ing alam awal akhir. Dumunung ing gesang ulun, mangkio sampun awredo. Ing wekasan kadipundi, milo mugi wonteno pitulung tuan. Jika diterjemahkan, maka ungkapan itu kurang lebih demikian. Wahai Allah, wahai Rasulullah, yang memiliki sifat pemurah dan pengasih. Semoga menganugerahkan pertolongan yang menyertai di alam awal dan akhir terhadap kehidupanku. Saat ini hamba sudah tua. Pada akhirnya akan bagaimana? Maka semoga ada pertolongan dari Tuhan atau Paduka. Mari kita bahas isi naskah bait ke-11 ini secara lebih detail. Pertama, kita akan membahas ungkapan Ya Allah, Ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih. Jadi, wahai Allah, wahai Rasulullah, yang memiliki sifat pemurah dan penyayang. Pada bagian awal dari bait ke-11 ini, Sang Pujangga menyebut nama Allah dan sekaligus Rasulullah. Di bagian ini, beliau membuat pengakuan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yakni Maha Pemurah dan Pengasih. Demikian juga, beliau menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan Rasul. Dalam hal ini, Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengacu pada pendapat yang dituliskan oleh Raden Brotokesowo dalam buku Andaran Kolotido Ronggowarsitan, ungkapan Ya Allah, Ya Rasulullah ini beliau maknai bukan merupakan kalimat yang berasal dari bahasa Jawa, melainkan kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Sehingga kata ya tersebut harus diterjemahkan dengan menggunakan ungkapan panggilan. Sehingga harus dimaknai dengan kata duh. Misalnya duh Allah, duh Rasulullah. Atau ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi wahai Allah, wahai Rasulullah.
Kemudian pendapat yang lain yang bisa kita haturkan di sini adalah pendapat yang berasal dari Kamajaya atau Karkono Partokusumo. Jadi beliau adalah seorang pengamat Javanologi. Dalam buku yang beliau tulis yang berjudul Zaman Edan, beliau menegaskan bahwa ungkapan bahasa Arab ya Allah ya Rasulullah ini menegaskan bahwa Sang Pujangga saat itu secara tegas mengikuti paham keislaman yang beliau anut, terutama terkait ajaran pokok yang ada dalam Islam, yaitu berkaitan dengan syahadat. Jadi dengan demikian, Rasulullah di sana mengacu pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Dari pemahaman ini, maka kita bisa mengetahui bahwa dunia batin Ronggo Warsito memiliki spirit yang berasal dari konsep Islam, bukan dari ajaran kebatinan, sebagaimana diklaim oleh sejumlah pihak. Jika kita perhatikan, bait ke-11 ini secara keseluruhan, sebenarnya berisi sebuah doa atau permohonan. Setelah menyebut nama Allah dan Rasulullah, beliau lantas menyebut dua sifat yang dimiliki oleh Allah, yakni Ar-Rahman atau Maha Pemurah dan Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Pada bagian awal bait ini nampak bahwa Ronggo Warsito berusaha untuk menunjukkan sikap kepasrahan, keberserahan kepada Allah. Beliau memiliki pengharapan yang besar terhadap Allah sebagaimana tercermin dalam ungkapan-ungkapan yang ada dalam Serat Kolotido. Di bagian ini Ronggo Warsito mengajari kita bahwa dalam memohon kepada Allah harus disertai dengan adab-adab yang benar. Apa saja adab yang harus ada ketika kita berdoa? Di antaranya yang pertama menunjukkan rendah hati. Jadi kita rendah hati di hadapan pencipta kita. Kemudian yang kedua memohon dengan rasa berharap dan yakin. Selain itu Sang Pujangga tidak lupa mendahului ungkapan doanya itu dengan menghadirkan kebesaran Allah melalui sifatnya yang tercermin dalam Asmaul Husna. Jadi beliau menggunakan dua dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengakuan Ronggo Warsito terhadap Allah dan Rasulnya, serta pemahaman beliau tentang adab-adab dalam berdoa ini merupakan hal yang wajar, mengingat beliau secara pribadi adalah seorang santri. Mari kita lanjutkan dengan ungkapan berikutnya yang ada di bait ke-11 ini. Mugi-mugi aparingo, pitulung kang anartani, ing alam awal akhir, dumunung ing gesang ulun. Semoga menganugerahkan pertolongan yang menyertai di alam awal dan akhir, yang bertempat di dalam kehidupan hamba. Setelah memuji dan menyebut nama Allah dan Rasulullah, pada giliran berikutnya Sang Pujangga baru menghaturkan permohonannya. Beliau meminta agar perlindungan Allah senantiasa menyertai kehidupannya. Ronggo Warsito menyadari betul bahwa kehidupan ini memiliki awal. Sesuatu yang memiliki awal itu pasti akan memiliki batas akhir. Manusia tercipta dan hidup di dunia, maka dia akan kembali pada Sang Pencipta dan meninggalkan dunia, tempat di mana dia hidup. Oleh karena itulah maka Sang Pujangga berharap pertolongan Allah itu senantiasa menyertai beliau, baik selama menjalani masa kehidupan di dunia, sekaligus setelah berada di akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat itu bukan dua entitas yang terpisah, namun keduanya saling berhubungan. Beliau menyadari betul bahwa dunia ini adalah tempat untuk menanam, dan akhirat adalah tempat untuk memanen hasilnya. Para sederek kinasih, kemudian dilanjutkan dengan ungkapan, mangkyo sampun awredo, ing wekasan kadipundi, milo mugi wonteno pitulung tuan. Saat ini hamba sudah tua. Pada akhirnya akan bagaimana? Maka semoga ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ronggo Warsito menulis mangkyo sampun awredo. Kata mangkyo dalam makna ini menunjukkan waktu sekarang. Maka mangkyo sampun awredo itu bermakna sekarang ini saya. Jadi saya yang dimaksud adalah Ronggo Warsito. Sekarang ini saya sudah tua. Ungkapan sudah tua ini sebenarnya menggambarkan bahwa beliau saat itu sedang menyebut kelemahan dirinya. Secara umum manusia itu adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kekuasaan absolut.
Sementara usia tua menunjukkan bahwa manusia semakin diliputi dengan banyak kelemahan. Mulai dari fungsi panca indera yang menurun, pandangan mata yang tidak lagi jernih, atau bahkan mulai rabun. Pendengaran yang tidak lagi peka terhadap suara, rasa masakan yang makin hambar, aroma yang makin susah dibawi, dan sebagainya. Belum lagi pada masa tua, biasanya muncul penyakit-penyakit tertentu seiring makin melemahnya imunitas atau kekuatan jasmani yang dimiliki. Dalam kondisi menua semacam itu, satu-satunya hal yang memungkinkan untuk diperkuat adalah kehidupan rohani. Sebab jasmani tentu akan semakin rapuh dan ringkih. Ronggo Warsito nampaknya memahami betul persoalan ini. Menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah. Bukan sekedar melahirkan kepasrahan total. Namun sekaligus rasa keberhambaan yang tinggi. Kesadaran bahwa Allah adalah tempat satu-satunya untuk bersandar mendapatkan bentuknya. Dari sana maka ketenangan batin akan tercipta. Setelah berbicara tentang usia tua, Sang Pujangga kemudian melanjutkan ing wekasan kadipundi. Kalau kita maknai, pada akhirnya akan bagaimana? Nampaknya di sini Sang Pujangga berusaha untuk membicarakan tentang bagaimana kehidupan beliau yang menua itu akan berakhir. Beliau kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Hal ini berkaitan dengan pemikiran apakah beliau akan memperoleh husnul khotimah atau tidak. Jadi husnul khotimah sendiri bermakna akhir yang baik. Jadi ini juga membicarakan tentang kematian sebagai pemutus kelezatan hidup duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut." Jadi perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Mengapa mengingat kematian itu menjadi penting? Sebab dengan mengingat mati, maka hal itu akan mengacu pada keberadaan kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh seseorang. Ada satu hadis itu ya, yang menceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar, beliau pada masa itu sedang bersama Rasulullah. Kemudian datang seorang laki-laki yang berasal dari kaum Ansor. Setelah mengucapkan salam, laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang terbaik?" Di sini kita melihat satu pertanyaan yang sangat luar biasa, para sederek. Jadi, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang terbaik? Orang yang beriman itu berarti sudah ada kebaikan dalam dirinya. Tetapi yang ditanyakan adalah orang beriman yang terbaik. Artinya di antara orang-orang yang beriman, maka ada orang-orang yang paling baik keimanannya di antara mereka. Ketika mendapatkan pertanyaan ini, Rasulullah kemudian menjawab, yang paling baik akhlaknya. Jadi orang beriman yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian lelaki dari kaum Ansor itu bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling cerdas? Orang beriman manakah yang paling berakal? Rasulullah kemudian menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal. Jadi di sini kita bisa melihat itu ya, bahwa keberadaan konsep mengingat mati dalam diri seseorang itu mencerminkan adanya kecerdasan spiritual dalam diri seseorang tersebut. Kemudian setelah mengungkapkan tentang ing wekasan kadipundi, pada akhirnya akan bagaimana, Sang Pujangga kemudian melanjutkan dengan ungkapan milo mugi wonteno pitulung tuan. Maka semoga mendapatkan pertolongan dari Tuhan atau dari Paduka. Jadi dari Paduka ya Allah. Setelah beliau bicara tentang mengingat akhir kehidupan alias kematian, jadi di situ ada konsep dzikrul maut, maka beliau kemudian memohon pertolongan dari Allah. Sebab apakah manusia itu mampu sampai pada husnul khotimah atau tidak? Pada akhirnya semua itu tergantung dari rahmat Allah. Harapan kita semua, ya semoga kita menjadi kaum yang pada akhirnya tidak memiliki kekhawatiran di hadapan Allah. Sebab digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Maka mari kita terus itu ya, berusaha untuk memohon kepada Allah agar kita termasuk dalam kumpulan, dalam kelompok orang-orang yang memperoleh akhir kehidupan yang baik. Dengan tetap mewariskan manfaat bagi kehidupan
yang masih berlanjut di dunia yang akan kita tinggalkan. Poros derek kinasih, bait ke-11 tembang Serat Kolotido ini memiliki kandungan yang sangat mendalam. Nampak bahwa untaian kalimatnya seperti disusun dengan mengandalkan rasa, yang dibimbing oleh cita rasa yang berasal dari zat tertinggi dalam kesempurnaan. Rasa yang menyatu dan diperoleh dalam laku penghambaan, di mana diri pada akhirnya berada dalam pendakian untuk mengalami penyempurnaan total. Poros derek kinasih, demikian kajian kita hari ini. Semoga nilai rasa yang kita peroleh dari bait naskah ini mampu tersambung dengan rasa diri kita. Penghayatan akan rasa ini penting untuk mentransformasi diri kita menjadi insan yang paripurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Semoga kita sukses, lulus menghadapi dunia, dan mampu menghadap pada Yang Kuasa dengan iringan senyum kebahagiaan. Semoga diri kita telah winisudo sebagai hamba yang dikasihinya dengan akhir perjalanan yang baik. Poros derek kinasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.